itu berarti beda lagi sudut pandangnya. Langsung ke konsumen, langsung ke pengguna Gojek. Oke? Ini nanti akan saya bahas di sesi kedua. Kita masing-masing langsung ke case-nya. Nah, terus lanjut Iqbal. Halo Iqbal. Iqbal. Halo Bu, Ya. Nah, ya. berapa jumlah anggota? Jumlah anggota tim saya ada 5 orang Bu, terdiri 5 orang. dari Mm-mm. Fauzi, Mm-mm. kemudian Rizky Arik, Rika, Mm-mm. oh 4 Bu, maaf 4 orang, sama saya 4 Bu. orang, oke. 4 orang, lokus perusahaannya. Fokusnya pilihan kita masih ini Bu, masih ada pertimbangan. Jadi yang pertama itu kemungkinan bakal memilih yang eh apa namanya supplier merchandise sih Bu. Supplier merchandise. Iya, seperti Bisa sebut nama perusahaan kalau atau namanya UMKM? ada dua Bu, yang satu Aladin, yang satu Mangrove Bu, Ini yang ada di Pangandaran kah atau yang di luar Pangandaran. luar Pangandaran? Oke. Nah, ini sudah fix atau masih mencari-cari alternatif yang lain? Masih mencari alternatif keduanya Bu. Kalau yang kedua itu kemungkinan apa namanya ayam geprek sih Bu, Ayam geprek apa? ayam geprek yang ada di Pangandaran. Ayam geprek di Pangandaran. Oke. Oke, ini sudah saya data semuanya berarti 7 kelompok. Oke. Nah, ini dari apa yang disampaikan teman-teman di sini berarti semuanya masih belum fix. Kecuali Leo sudah ada jadwal untuk wawancara. Nah, ini terkait dengan pemilihan lokus penelitian. Saran saya dikaji dulu. Kalian ingin kalau B2B atau B2C dibedakan dulu. Sudut pandang mana yang ingin kalian ambil. Kalau kalian ingin meneliti konsumennya atau orang pemakainya atau yang sudah sering membeli, berarti itu B2C. Kalau contohnya jarum tadi, jarum dibedakan menjadi dua. Kalau kalian ingin menganalisis jalur atau saluran distribusinya, berarti ke warung-warung itu yang jadi respondennya. Tapi kalau kalian ingin menganalisis komunikasi pemasarannya, atau harganya, atau produknya, atau kepuasan pelanggan dari segi orang yang memakai rokok atau orang yang sering beli rokok, itu berarti ke konsumennya, pengguna rokok, perokok. Nah, komunitas itu hanya sebagai media. Jadi di dalam komunitas itu ada orang yang cuman suka rokok, belum tentu dia perokok. Nah, dia cuman suka logonya, dia cuman suka produknya, dia cuman suka baunya, tapi dia bukan perokok. Itu ada. Ada juga dia perokok aktif. Orang yang sering beli rokok dan memakai rokok. Terus ada juga yang ketiga, dia adalah agen atau distributor rokok. Itu semuanya masuk ke dalam komunitas. Atau bahkan ada orang yang antipati, yang tujuannya cuma ingin membuat disrupsi atau gangguan, atau ingin mengacaukan keadaan komunitas. Itu ya, antara B2B sama B2C. Terus kalau kedai kopi Terasenja ini yang ada di Jakarta, difokuskan dulu. Kalian ingin ke orang-orang yang sudah tahu atau level orang-orang yang sudah aware dengan adanya kedai kopi tersebut, atau
orang yang memang sudah pernah ke sana. Itu dibedakan. Dan juga ini terkait sama kalau kedai kopi teras senja, terus ada coffee shop juga, terus ada perumahan, terus kemudian supplier merchandise. Kalau ada sosial medianya, entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu Instagram, cari followernya siapa saja. Yang nge-like fanpage-nya siapa saja. Nah, kalau kalian ingin mencari 100 responden dari sana, japri aja satu-satu. Oke? Jadi kalian nggak perlu lagi datang ke tempatnya secara langsung. Kecuali kalau misalkan kalian punya kontak ownernya. Nah, owner ini bisa diinterview secara mendalam untuk mengetahui apa permasalahan internal atau resources apa saja yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, kedai kopi, Manulife atau sosro atau coffee shop atau properti atau bisnis yang lain yang mau kalian teliti. Gitu ya. Itu untuk saran pencarian responden saat ini. Nah, akan tetapi kalau kalian menyasar B2B, respondennya yang tidak sebanyak B2C, langkah antisipasinya yang pertama, kalau rokoknya kalian ingin menganalisis saluran distribusi ke warung atau supermarket, coba cari di sekitar kalian. Di sekitar rumah kalian pasti ada warung atau pegawai Indomaret atau Alfamart atau supermarket. Atau misalkan keluarga kalian ada yang bekerja di supermarket atau saluran distribusi. Atau bisa juga melalui komunitas tersebut. Kalian sebarkan saja kuesionernya melalui komunitas tersebut. Terus kalau B2B-nya, contohnya adalah asuransi. Nah, asuransi di sini kalian harus mencari agennya siapa. Karena agen tidak sebanyak konsumennya yang kemungkinan bisa kalian ketahui. Coba titipkan saja kuesionernya ke agen asuransi tersebut. Minta tolong untuk disebarkan ke teman-teman mereka yang punya side job atau pekerjaan tambahan sebagai agen asuransi. Kalau bisa dapat 100 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kurang dari itu, nanti kita obrolin lagi. Langkah antisipasi sebenarnya selain kalian menyebar kuesioner 100 responden, kalian juga bisa melakukan deep interview. Deep interview ini jumlah respondennya tidak harus sebanyak kuesioner, akan tetapi pertanyaannya yang harus digali lebih dalam agar kalian bisa mendapatkan pokok atau inti permasalahan dari apa yang dihadapi oleh perusahaan. Oke? Ini tadi terkait pemilihan lokus penelitian dan juga bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan. Dari interview dengan misalkan ownernya kedai kopi atau agen Manulife atau misalkan tim marketing atau ownernya properti yang ada di Parigi, kalian bisa mengetahui resources atau sumber daya apa saja yang mereka miliki. Terus kemudian coba diarahkan ke analisis memakai Fryo Framework. Bagaimana kondisi masing-masing resources tersebut. Terus kemudian kalian bisa menentukan apakah itu termasuk ke temporary ataukah itu sudah menjadi poin yang unik yang bisa menjadi sustainable competitive advantages. Oke, nah terus selanjutnya kalau kalian sudah melakukan interview dengan owner atau pihak-pihak yang tahu banget, pihak-pihak yang memegang kendali informasi dari perusahaan, langkah selanjutnya responden tadi. Responden bisa kalian antisipasi dengan penyebaran kuesioner melalui targeted
people atau orang-orang yang ditargetkan yang menjadi follower atau customer lewat sosial media. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau perusahaan yang nggak ada sosial media gimana, Bu? Kalau perusahaannya yang nggak ada sosial media, perusahaan sudah berlangsung berapa lama? Sudah 1 tahun atau 2 tahun? Sebenarnya udah lama banget, soalnya ini perusahaan Mm-mm. keluarga kan, Bu. Kebetulan Mm-mm. ibu saya kan ada toko gitu, grosir. Udah Mm-mm. dari tahun 90-an gitu, Bu. Tapi kan Mm-mm. orang apa pelanggannya kan agak orang-orang Orang-orang tua, di sekitar. iya orang tua Mm-mm. gitu, Bu. Mm-mm. Itu gimana, Bu? Itu di mana lokasinya? Nah, Di kalau Jogja. bisa di Jogja. Iya. Oh, jadi gini, orang tua disasar aja. Grosir itu pasti ada yang anak mudanya, ya nggak? Yang datang ke Iya, sana, yang biasa beli, biasa ada. anak muda. Kalau misalkan nggak bisa mentargetkan respondennya orang-orang yang tua, ya sudah, yang muda-muda saja. Minta tolong didata. Nanti dititipkan aja link pakai barcode atau kalian beri link apa gitu. Nah, nanti di bagian kasirnya minta tolong untuk diisi. Oh. Itu. Jadi kasirnya wawancarai nanti gitu, Bu. Bukan, kasirnya titip aja, dititipin barcode aja, Oh, selebaran barcode. oh Kan gitu. bisa lewat handphone. Nah, nanti di-scan sama mereka minta tolong. Oh gitu. Ini ada yang posisi di Jogja atau gimana? Ada Saya perwakilan kamu? saya aja, Bu, yang di Jogja. Kamu aja yang di Jogja, Iya, berarti kamu bisa standby di toko itu. bisa sih, Bu. Nah, kalau itu nggak apa-apa malahan. Nanti sasar aja yang muda-muda yang sekiranya bisa mengisi kuesioner. Tapi nyampe 100 juga, Bu, itu. Nyampe 100 juga. Kalau kamu sudah ada di sana nyampe 100 nggak apa-apa. Nah, kan kalau misalnya udah dapet 100, kan terus kita Hmm? nyari poin-poin udah menggali informasi dari wah tokonya gitu kan, Bu. Terus kan kalau enggak kita cocokin sama hasil wawancara terus ditanyain lagi ke apa narasumbernya. Nah, itu kita berarti harus nyari orang itu lagi gitu, Bu. Yang sama. Iya, betul. Nah, tujuan saya memberikan barcode atau link, nanti di barcode atau di link itu ada pertanyaan yang pertama adalah email atau nomor handphone. Tujuannya adalah supaya kalian bisa menghubungi orang tersebut lagi dan dijelaskan di awal bahwa ini kuesioner tidak hanya cukup 1 kali pengisian. Dimohon kesediaannya untuk mengisi 1 minggu kemudian dengan pertanyaan yang berbeda. Oke? Oke, Bu. Sudah. Nah, ini kalau dari framework atau kerangka pengerjaannya, yang pertama kalian seharusnya itu adalah interview usernya atau interview ownernya atau orang yang tahu banget informasi-informasi seputar perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, dari sana kalian coba ikuti framework dari Fryo, dianalisis per masing-masing sumber dayanya sampai kalian bisa menemukan mana yang temporary, mana yang sustainable. Setelah itu, baru kalian menyebar kuesioner dengan kerangka acuan dari Fryo itu tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga masih seputar tentang resources atau kapabilitas perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, kalian sudah dapat insight atau hasil analisis kapabilitas perusahaan yang dinilai oleh user atau owner. Nah, sekarang kalian ingin cross-check kapabilitas atau resources tersebut di mata pelanggan. Itu tujuannya. Memakai 5 steps design thinking.